Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Terima kasih buat teman-teman yang udah terus-terusan nonton video gua, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua, yang udah nyalain lonceng biar dapat notif kalau ada video-video baru. Terima kasih. Nah, mungkin ada yang aneh di sini atau ada yang beda karena gue duduknya agak lebih tinggi dan baju gue ada tulisannya tuh. Apa ya bacaan itu? Nah, karena bacaan ini adalah judul dari episode kali ini. Episode Pakar Bola kali ini adalah judulnya ini nih. Tuh, baca dong, tolong bacain. Apa bacaannya? Aduh, ya. Kita membahas Liga Spanyol tentunya yang lagi ramai. Ada kasus rasisme di mana fans Valencia meneriakkan semboyan-semboyan rasis ke Vinicius. Ini memang sebenarnya bukan cuma di Spanyol kalau membahas masalah rasis. Di mana-mana itu banyak kasus-kasus rasis yang terjadi. Cuma karena memang ini sepak bola, sorotan spotlightnya juga terang banget, jadi ke-expose gitu. Nah, nanti kita akan bahas. Mungkin bisa jadi gue bahas tentang rasisme ini di video tersendiri, di episode tersendiri. Tapi gue mau ngomentarin dulu. Kita bahas dulu pertandingan antara Valencia yang sebenarnya dia lagi terseok-seok. Akhirnya dia bisa mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-0 di Mestalla. Wah, tapi sebelum kita bahas lagi ini di Google, wah ini emang ngaco sih Google ya. Ada rating pemain. Ini kiper Valencia. Kalau lu nonton semalam itu save-nya nggak masuk akal, bro. Benzema depan mata 1 lawan 1, pelanggaran Toni Kroos. Bener-bener semua save-nya tuh save kayak di PlayStation. Tapi dia cuma dapat bintang 3,5 karena memang rating 3,5 dia kartu kuning. Cuma lu lihat dong, jangan kartu kuningnya doang ya. Save-nya gimana sih Google? Anda Madridista Google. Ini kan yang menang Valencia 1-0 ya. Ini jangan percaya makanya sama Google. Jangan terlalu percaya banget sama Google maksud gua. Tuh, Correira ratingnya 30, Comer, Oscar, Jose Gaya yang main bagus 3,2 doang, Nico 3,2, Almeida, Kluivert, Justin, Cavani 3,6. Cavani kenapa bisa 3,6? Mungkin Google-nya nih Cavani. Oh, Cavani saya kenal, tahu tuh jago, jadi gedein deh nilainya kayak gitu kali ya. Madrid yang kalah, Vinicius 4,0, Benzema yang gak golin 4,0, Asensio 3,8. Wah, ini semua pemain Madrid di atas pemain Valencia ya. Mendy udah main, kita lihat. Ada Vasquez, Courtois yang kebobolan 4,2 ratingnya. Jadi sekali lagi jangan terlalu percaya sama informasi, jangan terlalu percaya sama teknologi. Kadang apa yang kita lihat ada sesuatu kebenaran yang tidak bisa diungkapkan gitu. Nah, ini dengan kemenangan Valencia, maka Valencia sedikit bisa bernafas lega. Karena dia akhirnya naik ya dari 18, kemarin tuh sempat ada 18 Valencia. Sekarang di Jornada udah ke 35, dia berada di 13. Nah, sebenarnya yang menarik di papan atas sudah menarik. Barcelona udah juara, Madrid kalah, bahkan Madrid peringkat 3. Bawahnya ini loh, LC udah gak ketolong ya. LC udah gak ketolong karena poinnya 20. Espanyol ini masih ada 2 match lagi. Poinnya 1 semua. Bedanya 1. Espanyol 34, Valladolid 35, Getafe 35. Bahkan Cadiz kalau nanti kalah, terus Getafe Valladolid menang, Getafe sama Valladolid golnya lebih banyak, GA-nya lebih banyak, itu Cadiz yang turun ya. Kita lihat Cadiz lawannya siapa aja nih terakhir nih. Cadiz, wah lawan Villarreal. Ayo lo. Wah, terakhir lawan LC. LC tadi di mana LC ya? Seru banget. LC di 20. Jadi Cadiz bisa jadi kalah lawan Villarreal, tapi lawan LC bisa menang. LC udah pasti gugur nih, jauh banget 20 poin. Espanyol itu masih bisa ngejar kalau Getafe kalah 2 kali. Aduh, seru banget. Tapi La Liga itu kita lihat bahwa Madrid
memang sebenarnya lagi bobrok. Seperti yang gue bilang, bukan bobrok secara finansial ya, tapi bobrok regenerasi dan kesulitan cara bermainnya mungkin ya. Dia kan kalau di Liga Champions bisa pragmatis, bisa bertahan keantar. Tapi di liga yang panjang ini, liga domestik, La Liga yang mainnya juga nggak cuma sekali, ya lu butuh variasi serangan ketika lu lawan yang lu bisa bertahan ya bertahan gitu kan. Tapi kalau lawannya lu ruang buat nyerang banyak ya silakan nyerang. Ya itu yang bikin Madrid sekarang bahkan di posisi ketiga. Ya kan, gue bilang kemarin Madrid itu sering kalah sama klub tengah di La Liga dan kalah sama klub kecil di La Liga. Tapi nggak ke-expose. Di-expose-nya adalah ketika lawan Manchester City. Dikasih 4-0 yang namanya King Eropa, Raja Spanyol. Ternyata rajanya aja yang kita anggap paling bagus di Spanyol kayak begitu, 4-0. Gimana klub yang lain. Jadi seperti itu. Madrid tidak bisa... bahkan dia di peringkat 3 sekarang di bawah Atletico Madrid. Atletico Madrid aja dulu terseok-seok kan lo lihat. Tapi sekarang malah di peringkat 2. Jadi... ya dinamisnya seperti itulah. Cuma kalau kita bahas pertandingan Mendy udah bisa main lagi. Mendy salah satu back gue yang back Madrid yang gue suka sebenarnya. Nah ini langsung yang main line up B-nya mungkin ya, bukan B yang ya Camavinga udah disiapkan, Tchouaméni ditaruh di tengah, di holding, ada si Ceballos ini main berarti kan bukan Casemiro, Modric, Kroos. Ya gini, kalau bukan Casemiro, Modric, Kroos lawan Valencia agak kesusahan. Bahkan bukan Casemiro, Modric, Kroos di era yang prime. Nah itu kesusahan juga. Kan terbukti Kroos masuk, Modric juga masuk, tapi tetap aja belum bisa mengubah keadaan. Karena sebenarnya ini Thierry ini gue pernah nonton langsung di Spanyol waktu Barca lawan Valencia. Terus gue sempat, kan gue penikmat Valencia juga. Thierry emang kenceng bro larinya. Kalau dia nggak sering-sering maju, dia cuma nge-hold atau nunggu di belakang, itu lumayan agak susah dilewatin. Dia gampang dilewatin kalau ketika dia udah overlap jauh, masuk. Nah itu udah agak susah. Karena Thierry ini bener-bener punya kecepatan juga. Jadi lu lihat deh, seru kan kemarin di kiri, Vini sama Thierry mainnya. Kira-kira seperti itu. Dan ya udahlah ya, maksudnya pemenangnya udah kelihatan juga. Dan masalah rasis, gua kayaknya di dunia ini nggak ada yang membela rasis ya. Gua mudah-mudahan nggak ada yang membela rasisme, termasuk gua juga nggak setuju sama perbuatan rasis gitu. Gue sangat menentang perbuatan rasis. Nah ini yang menjadi dilema adalah ketika Vinicius itu nge-tweet. Kalau gue baca Javier Tebas dulu, Javier Tebas mana ya? Jadi Vinicius itu nge-tweet. Dia selain nge-tweet, dia juga posting di story, posting di feed. Nah ini nih, Vinicius dia nge-tweet. Langsung kalau diterjemahin gini, ini bukan yang pertama, bukan yang kedua, atau yang ketiga. Rasisme adalah hal yang normal di La Liga. Wow. Kompetisi menganggapnya normal, federasi juga melakukannya dan lawan mendorongnya. Saya minta maaf. Kejuaraan yang dulunya memiliki Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano dan Messi sekarang menjadi milik rasis. Bangsa yang indah yang menyambut saya dan yang sangat saya cintai, tetapi setuju untuk mengekspor citra negara rasis ke dunia. Saya minta maaf untuk orang Spanyol yang tidak setuju, tapi untuk hari ini di Brazil, Spanyol sekarang dikenal dengan negara rasis. Dan sayangnya untuk semua yang terjadi setiap minggu, semuanya terjadi setiap minggu. Saya tidak memiliki pembelaan, saya setuju. Tapi saya kuat dan saya yakin saya akan melawan rasis sampai akhir walaupun jauh dari sini. Nah ini ya banyak lah. Ya rasis mau bagaimanapun itu perbuatan yang tercela. Jadi kita memihak kepada Vinicius karena dia korban rasis. Kalau udah dirasisin dia udah pasti jadi korban. Nah Javier Tebas selaku presiden La Liga, dia langsung di quote tweet, malah di quote dipakein words juga. Dibilang gini kalau diterjemahin ya. Karena mereka yang seharusnya tidak menjelaskan kepada Anda apa itu yang Anda dapat
apa yang dapat dilakukan La Liga dalam kasus rasisme. Ya. Kami telah mencoba menjelaskan kepada Anda, maksudnya Vinicius, tapi Anda belum muncul untuk salah satu dari 2 tanggal yang pernah disepakati yang Anda minta sendiri. Sebelum mengkritik dan menghina La Liga, Anda perlu menginformasikan diri Anda dengan benar. Buat Vinicius tuh, jangan biarkan diri Anda dimanipulasi dan pastikan Anda memahami sepenuhnya kompetensi masing-masing dan pekerjaan yang telah kita lakukan bersama. Jadi ini gua nggak bisa menormalisasi banget. Biar gimana pun si Vini tetap jadi korban rasis. Vini tetap menjadi ya viktimnya dia lah, viktimnya si Vinicius. Javier Tebas dia bersikap selaku presiden La Liga. Jadi mungkin ada beberapa faktor yang Vini belum tahu. Siapa tahu kalau Tebasnya itu kayak udah ngasih tahu, udah ada regulasi, udah ada peraturan, udah ada hal-hal yang kalau misalkan rasisme dilakukan nanti kedenda, ada intervensi di situ yang nggak tahu. Itu sudut pandang si Javier Tebas. Jadi tetap aja kita sebagai penonton melihatnya kayak seakan-akan Javier Tebas itu menormalisasi rasisme. Vini korban, ya gue nggak tahu. Gue juga sedikit ada pertanyaan. Maksud gue, mohon maaf, yang color banyak di situ, bukan cuma Vini. Militao juga di situ. Mungkin ada Thierry, orang Valencia, ada Rudiger gitu. Gue juga nggak tahu kenapa cuma Vinicius doang yang diteriakin, apa ya namanya? Adalah istilah dari Spanyol gitu, yang itu adalah penyebutan kata buat menyerang orang dengan pakai menggunakan kata rasis. Jadi seperti itu. Gue juga nggak tahu seperti itu. Jadi gue tetap sama Vinicius ya. Tapi walaupun kadang gue juga kadang gregetan cara Vinicius ngelawannya itu yang mungkin ini kan kompleks banget, ruwet kalau ditarik-tarik, siapa duluan itu sangat susah buat ditarik-tarik gitu. Pertanyaan pertama adalah kenapa cuman Vini yang digituin kalau emang rasis gitu. Objeknya cuman Vini, padahal ya banyak gitu yang color di situ. Nah, sama cara ngelawan Vini yang gue nggak tahu. Dulu Dani Alves pernah dilempar pisang, mungkin itu kan indikasinya adalah ya, itu ngatain si Alves maunya tapi dia dimakan. Banyak cara-cara elegan lagi, tapi mungkin karena Vini masih muda, jiwanya menggebu-gebu, ya terjadilah seperti itu. Dia samperin, dia ini itu, ya nggak ada yang salah juga, tapi ya udah, kita tetap di korban. Biar gimana pun yang ngatain beramai-ramai Vinicius sendiri, kita tetap sama gua tetap sama Vinicius. Gua nggak bisa bilang Vinicius itu salah, nggak bisa bilang. Tapi gue juga menghargai pendapat si Javier Tebas, karena Javier Tebas ini presiden La Liga, mungkin dia mikirin ini mikirin itu yang gue nggak tahu, sehingga dia harus nge-tweet dan kita menilai ya lu cuman menjadi kubu yang bersimpangan sama Vinicius. Jadi kira-kira seperti itu poinnya. Gue bersama Vinicius, gue nggak setuju banget ada tindakan-tindakan rasis. Ya mungkin Vinicius masih muda, jadi masih menggebu-gebu. Jadi ya cara dia ngelawan ya seperti itu. Cara dia melawan seperti itu, beda sama hal yang lain. Jadi ya sepak bola sebenarnya bisa, ya bola ini olahraga gitu kan. Cuman kandungannya kan banyak kalau ditarik-tarik. Dia bisa memersatukan perang keluarga. Drogba pernah menyatukan lagi, mendamaikan perang keluarga di Pantai Gading. Banyaklah hal-hal yang akhirnya bersatu gara-gara sepak bola. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi ya di mana-mana rasis memang sering terjadi. Emang harus pelan-pelan, itu agak susah. Jadi udahlah, kita bersama, gue sih bersama Vinicius dari awal muncul, dari awal dribble suka jatuh sendiri. Vinicius gue udah bilang ini 2 tahun lagi pemain mah bakal jago gitu kan. Terus saingan namanya Ansunya mati, nggak bisa main bola lagi. Jadi sayang banget, ini bakat bagus banget. Kalau dia sampai bad mood main di La Liga, ini aset buat La Liga. Dia bisa jadi pangeran Madrid. Karena Fabrizio Romano juga tidak nge-tweet, tidak ada kaitan kepindahan Vinicius setelah kasus kemarin. Jadi udah biarin di Madrid aja, biar dia jadi pangeran Madrid. Belum ada lagi kayak CR7 Ronaldo kemarin, belum ada lagi kayak Raul.
ya Benzema, mungkin nanti Benzema keluar, Vini ini bisa jadi sosok yang powerful di Real Madrid. Oke, gitu aja dulu ya. Biar bagaimanapun, gue nggak pernah benci sama klubnya, gue nggak pernah benci. Kayak Barcelona gue benci sistemnya doang. Kayak Madrid gue nggak suka ngelihat cara mainnya doang. Tapi ya Barcelona kota yang bagus, Madrid kota yang bagus, Valencia kota yang bagus. Semuanya indah kalau kita bisa menikmatinya dengan cara masing-masing. Intinya biar bagaimanapun kita tetap selesai itu Madrid peringkat ketiga. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola, Momentari Sepak Bola dengan Kesau Tahuan.